Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran matematika. Saat ini kita akan mempelajari materi operasi hitung perkalian pecahan. Semoga dengan video pembelajaran ini, kalian dapat lebih mudah memahami langkah-langkah dalam menyelesaikan operasi hitung perkalian pecahan. Baik, berikut ini tujuan pembelajaran yang harus kamu capai pada materi ini. Adapun tujuan pembelajaran pertama yang harus kamu capai, yaitu diharapkan kamu mampu memahami langkah-langkah menyelesaikan operasi hitung perkalian pecahan. Selanjutnya, diharapkan kamu mampu mengidentifikasi masalah sehari-hari yang melibatkan penggunaan operasi hitung perkalian pecahan. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut materi kita kali ini, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah, anak-anak, barusan kalian menyaksikan sedikit video tentang langkah-langkah menyelesaikan perkalian pecahan. Baiklah, kita akan membahas lebih mendetail tentang materi kita kali ini, yaitu perkalian pecahan. Nah, dalam perkalian pecahan, ada beberapa cara atau model yang dapat kalian gunakan untuk menyelesaikan operasi hitung perkalian pecahan. Nah, salah satu di antara cara tersebut yaitu dengan menggunakan model luas daerah. Nah, di sini kita akan menyelesaikan soal operasi hitung perkalian pecahan yaitu 2/3 dikali 3/4 dengan menggunakan model luas daerah. Nah, untuk menyelesaikannya, langkah pertama yang harus kamu persiapkan adalah menyiapkan 2 buah bangun datar atau lebih ya, sesuai dengan banyak suku pecahannya. Menyiapkan 2 buah bangun datar yang memiliki luas yang sama. Nah, untuk pecahan yang pertama atau untuk bangun datar yang pertama itu menunjukkan pecahan 2/3, sedangkan untuk bangun datar yang kedua itu menunjukkan pecahan 3/4. Nah, pada pecahan 2/3 itu kalian arsir, dan pada pecahan 3/4 juga diarsir. Setelah itu, kedua bangun datar yang diarsir tadi digabungkan, maka akan membentuk suatu daerah seperti pada gambar. Nah, di sini akan terbentuk daerah irisan, ya. Irisan ini adalah gabungan dari 2 buah bangun datar yang diarsir tadi atau 2 buah bangun datar yang bagiannya diarsir tadi. Nah, irisan inilah yang menunjukkan hasil perkalian dari 2/3 dikali 3/4. Ya, 2 kali 3 sama dengan 6. Nih, bisa kalian lihat ada 6. Irisannya selanjutnya 3 kali 4, 12. 12 itu adalah banyak bagian keseluruhannya, ya, banyak bagian secara keseluruhannya. Nah, itu cara yang pertama. Sedangkan cara yang kedua bisa menggunakan persamaan. Nah, persamaan yang kita gunakan di sini yaitu A per B dikali C per D. Di mana A kali C itu artinya pembilang dikali pembilang, dan B dikali D itu artinya penyebut dikali penyebut. Nah, untuk menyelesaikan operasi hitung perkalian pecahan, kalian cukup mengalihkan pembilang dikalikan pembilang,
penyebut dikalikan penyebut. Nah, dapatlah hasilnya. Kita akan coba membahas beberapa contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, yaitu perkalian bilangan bulat dengan pecahan biasa. Nah, untuk menyelesaikan dan memudahkan kamu mengerjakan operasi hitung perkalian bilangan bulat dengan pecahan biasa, langkah awal yang harus kamu lakukan yaitu mengubah bilangan bulat tersebut menjadi pecahan biasa. Di sini bilangan bulat 3 kita ubah menjadi 3/1. Ya, berarti 3/1 dikali 1/2. 3 kali 1 sama dengan 3, dan 1 kali 2 sama dengan 2. Maka hasilnya 3/2. Nah, 3/2 ini harus kita bagi menjadi 1/2. Kenapa dibagi? Harus kamu ingat, ketika nilai pembilang lebih besar daripada penyebut, maka harus dibagi. Ya, dibagi. Jadi hasilnya itu ada dua kemungkinannya. Kalau tidak bilangan bulat, yaitu ya, kalau nggak bilangan bulat, pecahan campuran, ada dua itu aja, kalau nggak bilangan bulat, pecahan campuran. Nah, itu dia. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, 3/2/5 dikali 21/4. Nah, sama halnya seperti contoh yang pertama, ubah dulu bilangan pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Nah, di sini 3/2/5 kita ubah menjadi 17/5. 21/4 menjadi 9/4. Maka 17 kali 9 dan 5 kali 4. 17 kali 9 153. Dan 5 kali 4 sama dengan 20. Maka 153/20 hasil akhirnya 713/20. Nah, di sini jika di pecahan biasa di nilai akhirnya ini, di hasil akhir ini masih bisa disederhanakan, maka harus disederhanakan. Kenapa? Karena pada pecahan itu prinsipnya yaitu mencari bentuk yang paling sederhana, ya, mencari bentuk yang paling sederhana. Nah, itu dia. Kita akan coba membahas contoh soal cerita. Nah, untuk soal cerita sebenarnya langkah-langkahnya sama seperti soal-soal yang lain, ya, menyelesaikan soal-soal yang lain. Nah, di soal cerita kamu dituntut untuk menggunakan nalar. Selanjutnya, pahami soal dengan sebaik-baiknya. Setelah kamu bisa memahami soal yang sebaik-baiknya, maka kamu bisa menentukan apa yang diketahui dan menentukan apa yang ditanya. Nah, kalau pada soal ini yang diketahui itu jarak ditempuh Dayu dan jarak yang ditempuh oleh Edo. Sedangkan ditanya itu adalah jarak yang ditempuh oleh Edo. Maka untuk kalimat matematikanya lebih kurang seperti ini. 2/1/2 dikali 5/1/4. 2/1/2 dan 5/1/4 agar mudah kita menyelesaikannya, ubah menjadi pecahan biasa. 5/2 dikali 21/4. Maka hasilnya 105/8. 105/8 kita bagi, ya, karena nilai pembilang lebih besar daripada penyebut. Hasilnya 13/1/8 km atau 13,125 km. Nah, ini nilainya sama, ya, 13/1/8 dengan 13,125, yang membedakannya hanya jenis pecahannya saja. Selanjutnya, perkalian bilangan desimal atau perkalian pecahan desimal. Untuk menyelesaikan perkalian bilangan desimal ada dua cara yang bisa atau yang dapat kamu gunakan. Salah satu di antara cara tersebut yaitu mengubah pecahan desimal tadi menjadi pecahan biasa. Nah, di sini kita ambil contoh. Ya, di sini saya ambil contoh 1,2 dikali 0,5. 1,2 dan 0,5 terlebih dahulu diubah ke pecahan biasa. 1,2 menjadi 12/10 dan 0,5 menjadi 5/10. Setelah diubah, kita kalikan, kamu kalikan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, maka dapat hasilnya 60/100. 60/100 jika diubah ke pecahan desimal menjadi 0,6. Nah, kenapa pecahan desimal jawabannya? Karena soalnya pecahan desimal. Jadi, tergantung pilihan soalnya. Jadi, kalau bisa dipilih tergantung pilihan jawabannya.
kalau misalnya soalnya itu pecahan desimal, sedangkan pilihannya itu adalah jawabannya, maksudnya pilihan jawaban di A, B, C, D-nya itu adalah pecahan biasa, maka di hasil akhirnya kamu ubah menjadi pecahan biasa, ya. Oke. Selanjutnya dengan perkalian bersusun panjang ke bawah. Nah, ini sebenarnya persis seperti perkalian bilangan-bilangan bulat yang sudah kalian pelajari di kelas-kelas sebelumnya. Di sini saya ambil contoh 2,15 dikali 1,6. Selanjutnya dikalikan bilangan yang ada di bawah itu dikalikan dengan bilangan yang di atas semuanya. Maka dapat hasilnya 1290 dan 415. Pertanyaannya, dari mana 1290 dan 215? 1290 itu sendiri datangnya dari 6 dikali 215, ya. Sedangkan 215 itu sendiri datangnya dari 1 dikali 215. Nah, setelah dapat hasil perkalian dari masing-masing bilangan tersebut, maka dijumlahkan. Di sini jumlahnya 3,440. Nah, pertanyaannya, dari mana koma? Nah, dari mana tanda koma? Tanda koma itu didapat dari banyak angka yang ada di belakang koma daripada soal. Nah, ini perhatikan ya. Ini maksudnya 2,15. Berarti yang di belakang koma itu ada angka 1 dan angka 5. Berarti ada 2 angka. Kemudian 1,6. Ada 1 angka, itu angka 6. Nah, 2 angka ditambah 1 angka berarti ada 3 angka di belakang koma. Nah, begitulah seterusnya. Setelah itu, setelah dapat berapa angka di belakang koma secara total, hitung 3 angka dari belakang. Nah, di sini karena 3 angka dari belakang, karena 3 angka dari belakang semua totalnya, maka dihitung dari 3, dari belakang 3 angka, maka tanda komanya di antara angka 3 dan angka 4. Nah, begitu juga kalau sudah 4 angka di belakang koma, hitung aja dari belakang. Nah, baru setelah itu bubuhkan tanda koma. Oke. Baik, anak-anak, Bapak semuanya, terima kasih kalian sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Nah, di sini Bapak ada tulis link atau tautan, bisa kalian kunjungi, bisa kalian klik. Di sana kalian akan menemui soal yang berkaitan dengan materi kita kali ini. Sebelum saya akhiri video pembelajaran ini, kembali saya mengingatkan kepada kalian semua agar kiranya selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker dimanapun kamu berada, kemanapun kamu pergi, dan jangan lupa mencuci tangan. Terima kasih dan sampai bertemu pada video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.